Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di dalam video ini teman-teman kita akan belajar membuat website rental mobil sesuai dengan judul video ya. Kita akan membuat menggunakan WordPress dan plugin utamanya adalah CrocoBlock dan WooCommerce. Nah, di sini teman-teman saya sudah ada contoh website rental mobil ya. Di sini nanti teman-teman saya akan jelaskan langsung di awal ya. Nanti kalau teman-teman ingin akses contohnya mungkin bisa akses di sini ya, dafdigital.my.id/car. Ini adalah demonya. Nah, untuk pembuatan full seperti ini teman-teman itu nanti bisa akses di kursus saya ya, di kelaswordpress.com. Tetapi untuk video kali ini saya akan jelaskan secara garis besar ya. Jadi mungkin durasi videonya nanti mungkin di sekitar 1 jam ya. Saya langsung sebutkan di awal teman-teman. Nah, nanti untuk pembahasan di video ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, mulai dari pembelian hosting dan domain. Jadi kalau teman-teman pemula belum pernah bikin web, bisa ya mengikuti materi ini. Tetapi kalau teman-teman yang sudah bisa ya mungkin langsung loncat ke poin keempat ya, misalnya belum pernah pakai CrocoBlock. Nah, kita akan membahas mulai pembelian hosting, install WordPress, lalu install tema dan plugin. Lalu kita akan membuat custom post type. Lalu nanti ada pembuatan apa ya? Katalog produk ya, katalog produk. Lalu booking setup dan berikutnya adalah form dan melakukan tes booking ya. Nah, di sini nanti berarti kita akan membuat mungkin tampilan seperti ini ya. Dan juga mungkin nanti di bookingnya ya teman-teman. Bookingnya mungkin kita akan integrasikan dengan WooCommerce nanti ya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini saja teman-teman, dan kita langsung lanjut di pembelian hosting dan domain ya. Kalau teman-teman belum punya hosting dan domain, nanti teman-teman silahkan klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, kita akan menggunakan hosting dari Hostingan ID ya. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman. Nah, nanti kita langsung ke bagian hosting dan cloud hosting. Pastikan kalau teman-teman pemula beli yang sama dengan yang saya beli ya. Karena kalau teman-teman pakai yang lain, ini kemungkinan besar panelnya berbeda ya. Jadi kita akan beli cloud hosting di sini menggunakan cPanel. Oke, nah nanti teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Saya rekomendasikan minimal teman-teman mengambil paket ini atau yang ini ya, yang 60.000 per bulan. Nanti teman-teman bisa lihat untuk spesifikasi yang didapatkan. Teman-teman klik pesan ya. Nah, nanti di sini silahkan teman-teman masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya rental apa ya? Rental car gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan gratis domain. Gratis domain ini berlaku untuk 1 tahun ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini ekstensi yang diinginkan. Misalnya saya pilih rental car Jakarta gitu ya. Ada nggak? Kita cek ya. Nah, kalau masih ada seperti ini, teman-teman tinggal klik tambahkan. Oke, lalu teman-teman klik lanjutkan di sini ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa melihat untuk spesifikasi yang didapatkan. Nah, di sini silahkan teman-teman pilih siklus pembayaran yang diinginkan. Saya rekomendasikan 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain ya. Akan tetapi kalau teman-teman beli yang 6 bulan itu bisa, tapi domainnya tidak gratis ya. Yang artinya harga per bulan akan dikalikan 6 bulan plus dengan harga domain 1 tahun gitu ya. Nanti teman-teman tinggal pilih yang mana yang diinginkan. Lalu di sini lokasi server teman-teman bisa pilih Indonesia misalnya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman mau ada tambahan silahkan. Saya akan langsung klik lanjutkan. Kemudian, oke, di sini silahkan teman-teman pilih ya kalau ingin ditambahkan add-onnya. Saya langsung klik lanjutkan.
Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon kelas WordPress ya untuk mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Ini ya, teman-teman. Kelas WordPress, lalu teman-teman klik validasi kode ya. Mohon maaf teman-teman, ini jaringan internet saya agak lambat ya. Jadi agak lambat prosesnya. Nah, di sini kode promosi digunakan. Nah, teman-teman sekarang lihat ya, harganya sudah berubah. Nah, nanti teman-teman tinggal oke. Teman-teman tinggal buat akun baru ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa masukkan data yang valid di sini seperti nama, nomor telepon, lalu alamat email ya, dan yang lainnya silahkan diisi informasi yang valid. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk metode pembayaran, misalnya teman-teman mau bayar pakai BCA bisa ya, misalnya di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal centang di sini, lalu teman-teman lanjut bayar. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice atau halaman pembayaran. Teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran dan teman-teman bisa cek email juga ya untuk melihat detail pembayaran atau detail pemesanan produknya. Nah, di sini saya tidak lanjutkan, teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah memiliki layanan dari hostingan ID. Nah, nanti setelah teman-teman bayar, teman-teman bisa langsung login dan kita akan melakukan instalasi WordPress ya. Oke, jadi sampai di sini dan nanti langsung kita lanjutkan ke instalasi SSL dan melakukan instalasi WordPress. Oke, teman-teman semuanya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi SSL dan WordPress. Nah, jadi kalau teman-teman sudah beli di hostingan ID ya, hosting di hostingan ID, teman-teman bisa login ke dalam member areanya ya. Nah, kalau teman-teman pakai hosting lain yang mungkin tampilan berbeda atau mungkin panelnya yang berbeda ya, teman-teman silahkan dicek sendiri ya untuk cara login ataupun cara ke panelnya masing-masing ya. Terutama mungkin kalau teman-teman pakai hPanel atau AA panel, direct admin dan seterusnya ya. Karena di sini saya pakai cPanel ya, cPanel ya. Oke, di sini nanti setelah teman-teman login silahkan ke bagian layanan ya. Nah, di sini silahkan diklik layanan yang baru dibeli ya. Ini layanan saya teman-teman yang aktif. Oke, nanti teman-teman bisa login to cPanel di sini. Di sini tadi ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman cPanel seperti ini. Nah, ini berbeda ya kalau teman-teman pakai direct admin atau yang lainnya, pasti bukan seperti ini tampilan panelnya ya. Nah, di sini teman-teman ketikkan SSL, pilih SSL or TLS status ya. Oke, yang pertama di sini sebelumnya saya sudah menginstal SSL untuk domain saya, sehingga di sini kalau teman-teman lihat berwarna hijau ya. Mungkin di tempat teman-teman berwarna merah. Nah, jadi caranya nanti tinggal klik di sini teman-teman ya, biar tercentang semua. Lalu teman-teman bisa klik Run Auto SSL. Nah, nanti kalau sudah diklik, tunggu beberapa saat sampai ada notifikasi instalasi SSL-nya berhasil ya. Nah, baru setelah itu teman-teman pastikan sudah berwarna hijau. Kalau belum berwarna hijau silahkan diinstal lagi atau hubungi support dari hostingan ID ya, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress ya. Oke, silahkan ketikkan di atas namanya Softaculous Apps Installer yang ini ya. Oke, nah di sini nanti teman-teman klik di bagian WordPress, klik install. Berikutnya teman-teman silahkan cari nama domain yang akan diinstal. Nah, di sini teman-teman pastikan di bagian directory itu dikosongkan ya. Tapi di sini ada pengecualian untuk tutorial ini teman-teman. Ini di tempat saya ya, karena domain ini sudah saya gunakan. Jadi saya akan tambahkan di sini sebuah directory ya. Jadi saya akan menginstalnya di directory rental car namanya ya. Tapi kalau teman-teman nanti dikosongkan saja ya. Jadi biar terinstall langsung di domain utamanya. Oke, pastikan di sini pilih HTTPS ya. Dan di sini teman-teman pilih versi WordPress terbaru ya. Saat ini versi 6.3 ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan di sini untuk site name-nya ya.
Saya akan buka dulu contoh websitenya ya. Contoh webnya itu apa ya? Nah, misalnya rental mobil. Oke, misalnya gini ya. Rental mobil. Kemudian deskripsinya melayani rental mobil gitu ya. Misalnya khusus Pulau Jawa gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa masukkan username-nya misalnya kelas WP, nah bukan ya, apa ya, DAF underscore rental gitu ya misalnya. Nah, lalu teman-teman bisa buat passwordnya di sini. Oke, passwordnya saya akan buat ya, teman-teman bisa buat sendiri atau di generate di sini gitu ya, disesuaikan keinginan teman-teman. Berikutnya, oh ya, untuk username dan admin password pastikan teman-teman mengingatnya karena akan digunakan untuk akses login ke dalam web. Nah, untuk email teman-teman terserah mau pakai email default ini atau pakai email Gmailnya boleh. Di bagian bahasa saya akan pilih Indonesia saja. Kalau teman-teman bisa bahasa Jerman atau Cina ya silahkan dipilih ya, sesuai keinginan gitu ya. Oke, kita klik install. Nah, di sini nanti teman-teman, biasanya kalau teman-teman baru beli hosting yang fresh ya, belum pernah install WordPress, kalau di cPanel biasanya pertama kali itu akan gagal dan muncul checkbox. Nah, teman-teman centang checkbox tersebut lalu install lagi ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai teman-teman, tinggal kita klik. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman depan web teman-teman ya, ini. Nah, ini ada rental car, ini diabaikan ya, karena saya installnya di dalam directory. Nah, ini yang mengarah ke WP admin ya, atau ke dashboard web teman-teman. Oke, jadi kita nanti bisa melakukan settingan web atau konfigurasi ya, seperti instalasi tema, plugin, membuat booking form dan lainnya dari sini. Nah, sekarang untuk Softa close ya, kita close teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini untuk melakukan instalasi SSL dan WordPress. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai instalasi tema dan juga instalasi plugin ya. Oke, jadi di sini silahkan teman-teman ke bagian plugin dan klik tambah baru ya. Kita install tema dulu, ketampilan dan tema teman-teman. Saya akan menggunakan tema Astra ya. Oke, klik tambah baru teman-teman. Ini ya teman-teman yang akan saya gunakan. Kalau nggak ada di sini teman-teman tinggal cari di pencarian tema. Oke teman-teman mungkin bertanya, Mas apakah bisa pakai tema lain? Jawabannya bisa. Tapi kalau teman-teman pemula mungkin baru mengenal WordPress, ada baiknya pakai tema yang sama ya. Karena setiap tema itu ada settingan dan juga layout yang berbeda-beda ya. Jadi takutnya teman-teman malah bingung sendiri. Nah, untuk tema itu kalau teman-teman pakai tema yang lain, saya sarankan yang memang kompatibel dengan Elementor dan juga kompatibel dengan CrocoBlock. Oke, di sini teman-teman bisa cek di bagian CrocoBlock apa ya? Ketikkan aja CrocoBlock tem kompatibel gitu ya. Oke, nanti kita lihat ada nggak ya? Saya akan coba cari dulu teman-teman. Oke, di sini teman-teman saya sudah cek ya. Kalau nggak salah itu ada Astra, kemudian Generate Press dan yang lainnya ya. Nah, tapi kalau tema dari CrocoBlock sendiri itu ada namanya Canva Theme ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa gunakan tema ini gratis ya, ini langsung dari CrocoBlocknya di sini ya. crocoblock.com/canva. Kalau teman-teman mau pakai tema ini silahkan di download gitu ya, nanti terdownload. Oke, saya tetap pakai tema Astra ya teman-teman. Nah ini tinggal klik install.
dan klik aktifkan ya teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai plugin ya. Jadi ke bagian plugin lalu teman-teman tambah baru. Nah, di sini teman-teman untuk plugin itu ada yang berbayar ya. Yang berbayar itu ada CrocoBlock ya, dan juga di sini ada Elementor Pro. Oke. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau beli silahkan. Saya sarankan teman-teman beli di website resminya ya. Atau kalau teman-teman mungkin belum ada budget, bisa pakai jasa install dulu ya. Nanti teman-teman bisa hubungi saya atau nanti linknya ada di deskripsi video ya. Nah, kalau teman-teman ingin beli CrocoBlock itu bisa di crocoblock.com. Kalau Elementor Pro itu ada di elementor.com ya. Nanti teman-teman bisa akses domain tersebut ya, atau website tersebut. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk plugin free-nya itu ada dua yang kita gunakan ya, yaitu Elementor free ya pastinya, dan berikutnya adalah WooCommerce. Oke, nah nanti teman-teman silahkan install. Oke, saya akan contohkan install yang gratis dulu ya. Ke bagian plugin tambah baru, kita cari di sini namanya WooCommerce gitu ya. WooCommerce. Nah ini ya teman-teman, tinggal klik install sekarang. Lalu klik aktifkan teman-teman. Ini kita lewati saja teman-teman ya. Pilih negara Indonesia, misalnya di Riau. Oke. Satu lagi yang gratis yaitu Elementor ya, plugin nama baru. Cari di sini namanya Elementor ya. Ini ya, klik install. Klik aktifkan. Oke, sudah aktif ya. Berikutnya teman-teman terkait dengan plugin yang berbayar, yaitu ada dari CrocoBlock itu yang teman-teman bisa aktifkan ya. Kalau teman-teman beli jasa install ataupun beli di web resminya, nanti itu ada Jet Engine dan Jet Booking ya, yang teman-teman harus aktifkan. Nah, terkait Jet Smart Filter di studi kasus ini atau di video ini tidak ada ya teman-teman. Ini nanti kita bahas di dalam course-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingin akses lebih detail, silahkan nanti cek course yang ada di bawah ya. Termasuk juga untuk plugin SMTP kita tidak akan bahas di dalam video ini ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman install. Jadi di sini saya akan install dulu terkait dengan CrocoBlock plugin ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas mengenai custom post type ya. Jadi di sini silahkan teman-teman ke bagian, oh ya, saya akan jelaskan secara singkat untuk custom post type. Jadi di sini teman-teman untuk web contoh itu sudah ada custom post type yang saya buat. Namanya car ya teman-teman, atau mobil. Nah ini kurang lebih seperti post ya teman-teman. Jadi kalau kita menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan produk ataupun berdasarkan
kategori atau tag ya, teman-teman bisa menambahkan di sini ya. Oke, jadi di sini kita akan buat untuk custom post type, teman-teman, itu ada beberapa data, tapi nanti saya akan bahas mungkin 2 atau 3 saja ya teman-teman untuk meta fieldnya. Saya tidak akan bahas secara keseluruhan. Teman-teman bisa pelajari sendiri mengenai custom post type. Oke, jadi di sini silakan teman-teman ke bagian Jet Engine ya, ke dashboard web, lalu ke bagian post type. Klik add new teman-teman. Nah, di sini saya akan buat namanya car juga ya. Terserah teman-teman namanya apa, apakah mobil atau produk yang lainnya terserah teman-teman. Oke, setelah klik nanti di sini akan muncul untuk struknya otomatis dibuat. Kemudian di bagian advanced setting, di sini kita bisa atur untuk menu icon yang diinginkan, misalnya ini boleh ya teman-teman, atau misalnya yang lainnya terserah teman-teman. Icon ini nanti yang akan tampil di sini seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini mungkin untuk editor kita nggak perlu ya. Kita akan tampilkan fitur image ya di sini. Oke, lalu kita coba add post type teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya kalau teman-teman lihat sekarang. Nah, ini ada post type baru namanya car. Nah, nanti kita bisa klik tambah baru atau menambahkan produk di sini ya. Oke, kita coba buka. Nah, di sini pasti belum ada data apapun yang bisa kita isi ya, teman-teman, karena memang masih kosong untuk fieldnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita bisa tambahkan untuk field baru teman-teman ya. Nah, untuk field sendiri teman-teman, di website contoh yang saya buat itu banyak ya. Misalnya ada passengers dengan jenisnya text, atau di sini ada jenisnya select ya, atau misalnya ada apa ya, radio button atau checkbox gitu ya, atau galeri dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan bahas mungkin 2 atau 3 saja ya. Oke, kita new meta field teman-teman. Nah, nanti di sini tinggal di input untuk meta field sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi meta field ini teman-teman, kalau kita kunjungi web ya, saya akan kunjungi web saya yang sudah jadi. Nah, di sini itu adalah data yang ditampilkan di sini ataupun di detail produknya gitu ya, yang terkait dengan produk ya. Di sini misalnya harga atau jumlah penumpang, transmisi ya, jenis transmisi, atau misalnya di sini ada apa ya, ada deskripsi, lalu ada galeri, atau teman-teman ingin menambahkan video dan yang lainnya, itu bisa menggunakan meta field ya teman-teman. Intinya apa ya, isi dari produk tersebut gitu ya. Oke, yang pertama mungkin teman-teman saya akan contohkan 3 saja ya, misalnya passengers. Jadi kalau website rental mobil itu biasanya ada jumlah penumpang yang diizinkan di dalam satu mobil tersebut ya. Jadi biar tidak over kapasitas gitu ya. Oke, teman-teman klik, nah nanti muncul seperti ini. Nah, untuk field type-nya ini nanti kedepannya teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, disesuaikan. Misalnya teman-teman ingin di sini teman-teman misalnya membuat gambar gitu ya. Nah, teman-teman bisa menampilkan misalnya media, atau teman-teman ingin membuat galeri, maka bisa ditampilkan galeri atau yang lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini passenger ini kita bisa input menggunakan field type text biasa saja ya. Ini. Oke, lalu berikutnya apalagi? Berikutnya misalnya tahun pembuatan ya, year atau tahun. Kemudian oke, mungkin saya akan contohkan satu lagi ya, tahun gitu ya, year gitu ya. Nah, seperti ini ya. Untuk field type-nya text. Nah, nanti tinggal teman-teman tambahkan untuk meta field yang lainnya. Sekarang kita update post type teman-teman. Lalu kalau kita refresh di dalam, tadi kan kita tambah baru ya. Kita lihat dulu teman-teman. Sekarang seharusnya ada meta field baru.
Nah, di sini sudah ada meta field baru terkait dengan produk. Lalu di sini juga ada gambar ya untuk menambahkan fitur image. Nah, kita langsung tambahkan ya teman-teman. Di sini saya akan contohkan satu saja. Misalnya mana ya? Kita lihat dulu di sini produk kita ya. Nah, ini saya akan contohkan misalnya Mazda 6 ya. Saya akan simpan. Oke, nah ya. Oke, kita masukkan di sini Mazda 6 gitu ya. Nah, kemudian passengernya misalnya kita izinkan 5 dan tahun pembuatan misalnya 2019 gitu ya. Lalu teman-teman bisa masukkan gambar di sini. Nah, silakan teman-teman tarik gambarnya ke sini gitu ya. Nah, tetapkan gambar unggulannya. Lalu teman-teman terbitkan. Oke. Sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian sini, buka link tab baru. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah memiliki produk dengan nama Mazda 6 ya, tapi ini tampilannya belum ada ya. Oke, jadi untuk kali ini seperti itu ya teman-teman, untuk cara membuat custom post type dan juga untuk membuat produknya ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri untuk custom post type dan produknya ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai WooCommerce dan settingan yang lainnya ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan sedikit pengaturan di bagian WooCommerce ya. Jadi silahkan teman-teman ke bagian WooCommerce, lalu ke bagian pengaturan. Di sini kita akan di bagian lokasi penjualan kita pilih negara tertentu. Kita cari Indonesia saja ya. Lalu lokasi umum juga negara tertentu dan Indonesia gitu ya. Nah, berikutnya untuk mata uang teman-teman silahkan ubah jadi rupiah. Oke. Lalu pemisah ribuan itu pakai titik dan di sini pemisah desimalnya koma. Kita buat 0 di sini ya, lalu simpan perubahan. Oke, berikutnya kita ke bagian pembayaran ya. Teman-teman kalau mau integrasi dengan payment gateway silahkan. Di sini saya pilih manual saja ya, karena ini nanti hanya untuk proses checkout ya. Oke, kita aktifkan dulu. Kita klik selesaikan penyiapan ya. Di sini kita langsung masukkan nama rekening. Misalnya namanya Agus gitu ya. Nomor rekening ini nomor rekening asal ya, jangan ditransfer misalnya. Lalu simpan. Berikutnya di bagian akun dan privasi. Di sini kita teman-teman silakan ikuti ya. Nah, kita centang di bagian 3 ini. Lalu scroll ke bawah dan simpan perubahan. Oke, jadi saya rasa sudah cukup teman-teman untuk bagian settingan pengaturan ya. Pengaturan dari WooCommerce seperti itu saja. Oke teman-teman semuanya, berikutnya saya akan jelaskan di bagian jet booking ya. Di sini silahkan teman-teman ke bagian booking lalu klik setting. Bukan setting ya, tapi klik setup teman-teman. Nah, di sini kita arahkan booking instance post type-nya ke mana ya? Ke car ya, teman-teman. Ke post type yang kita buat tadi ya. Kemudian klik next. Di sini kita integrasikan dengan WooCommerce. Klik next. Di sini kita buat DB column ya. Kita akan buat namanya total gitu ya teman-teman. Kemudian kita klik next. Di sini kita akan buat dengan jet engine form ya. Oke, untuk formnya lalu klik finish. Oke, sekarang teman-teman lihat di bagian go to plugin settings. Nah, di sini ya, silahkan teman-teman ke bagian tools.
Di sini kita tambahkan 1 DB kolom ya teman-teman, yaitu namanya order underscore ID ya, order ID gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik update booking tabel ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, kalau teman-teman ke bagian cart ya, di sini kan kita sebelumnya input tuh 1 produk. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa lihat di sini kita sunting ya produk kita. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, sekarang dia sudah ada untuk price setting ya, teman-teman di sini ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan harga per malamnya berapa atau harga per harinya misalnya 50.000 gitu ya. 150 misalnya per hari untuk rental mobilnya. Nah, seperti ini ya. Untuk pembahasan detail mengenai weekend ataupun harga tertentu atau harga seasonal itu ada di kursus saya ya, teman-teman. Jadi tidak saya jelaskan di sini. Kemudian untuk schedule juga teman-teman bisa atur sendiri ya. Untuk misalnya di hari tertentu ingin liburnya, atau misalnya di hari Minggu libur, atau misalnya tanggal tertentu libur, silahkan ditambahkan sendiri ya. Oke, untuk unit juga, unitnya ada berapa untuk Mazda 6 ini, misalnya ada 5 unit, teman-teman tinggal manage unit. Saya biarkan default dan klik perbarui. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk pembahasan mengenai booking setting ya. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai pembuatan katalog produk ya, atau kalau di Krokoblog itu istilahnya adalah istilahnya adalah listing ya teman-teman. Nah, kita akan buat seperti ini ya mungkin walaupun tidak 100% mirip, tapi saya akan jelaskan kira-kira untuk membuat tampilan ini dari mana sih ya caranya gitu ya. Oke, jadi silahkan teman-teman ke dalam dashboard websitenya ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ke bagian Jet Engine lalu ke bagian listing ya. Jadi untuk membuat katalog produk itu teman-teman mulai dari namanya listing ya. Nah, jadi teman-teman bisa, misalnya teman-teman di sini memiliki custom post type ada 5, ya berarti teman-teman kalau ingin menampilkan semua produk dari custom post type tersebut, ingin menampilkan katalognya, berarti teman-teman harus buat 5 custom post type seperti itu ya. Oke, add new teman-teman. Nah, di sini kita arahkan ke bagian post. From post type-nya, teman-teman harus arahkan ke bagian CPT yang teman-teman buat ya. Tadi kita buat namanya car ya. Kita kasih nama di sini listing car gitu misalnya ya. Oke. Lalu kita menggunakan Elementor ya pastinya. Nah, teman-teman tinggal create listing item. Oke, kita tunggu teman-teman. Di sini, oke, ini kita close ya. Oke, sekarang teman-teman ke bagian pengaturan. Di sini di bagian listing settings, kita buat lebarnya 350. Kita lihat dulu contohnya tadi seperti apa ya teman-teman. Contohnya, aduh malah, oh ini ya contohnya. Oke, berarti di sini nggak kita buat clickable ya, kita biarkan. Kemudian teman-teman klik di sini ya. Oke, di sini kita harus aktifkan dulu teman-teman untuk flexboxnya, karena di sini saya masih kurang paham untuk penggunaan kontainer ya teman-teman. Ini kontainer namanya dari Krokoblog, dari Elementor kalau teman-teman lihat. Nah, untuk saat ini saya belum terlalu paham dengan penggunaan kontainer. Jadi kita akan ganti dengan section. Berarti kalau teman-teman mengikuti materi ini dan muncul tampilan seperti ini, kalau kita klik ya. Nah, ini ya, pakai kontainer ya dia teman-teman. Oke, jadi saya akan hapus dulu. Perbarui, kita akan ke dalam dashboard webnya dulu teman-teman ya. Oke, jadi silahkan teman-teman ke dalam dashboard website. Kita akan nonaktifkan untuk kontainernya di bagian Elementor ya.
Tetapi kalau teman-teman mau coba pakai kontainer ya silahkan ya. Ke bagian Elementor pengaturan, lalu di bagian apa ya, lanjutan mungkin ya, atau di bagian integrasi atau fitur kontainer ini ya, Flexbox kontainer kita tidak aktif. Oke, kita deaktif ya. Oke, lalu simpan teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke sini, kita refresh. Kita akan pakai section saja ya. Oke, kita klik. Nah, sekarang opsinya sudah seperti ini ya. Di sini saya pilih satu kolom. Nah, jadi seperti ini. Lalu teman-teman cari di sini namanya dynamic image. Nah, ini ya. Kita tarik ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, sortnya mengarahkan ke post thumbnail. Berikutnya apa? Berikutnya kita lihat di sini. Nah, apakah data ini sudah kita buat? Pastinya belum ya. Tadi kita hanya buat beberapa saja teman-teman ya. Kalau kita kembali ke bagian produk kita, ke bagian karya, lalu kita lihat di sini, kita hanya buat 2 metafield teman-teman untuk produk kita ya. Nah, 2 metafield tadi apa? 2 metafield tadi yaitu passenger dan year ya. Nah, mungkin data ini akan kita tampilkan di listingnya ya. Gak apa-apa ya, ini contoh saja. Jadi silahkan teman-teman ke bagian widget kembali di sini. Silahkan dicari namanya dynamic field yang ini ya. Nah, tarik ke sini. Yang pertama kita ambil data misalnya passenger ya, misalnya jumlah penumpang gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita akan arahkan berarti untuk namanya dulu ya sebenarnya ya. Namanya oke, namanya sudah benar ya. Kita ambil dulu untuk namanya yaitu Mazda 6. Nanti teman-teman tinggal atur stylenya di bagian gaya, lalu ke bagian ini alignment ya. Nah, di sini nanti silakan diatur warnanya dan teman-teman bisa atur untuk font size-nya di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, berikutnya kita cari lagi dynamic field lagi teman-teman. Nah, ini ya. Lalu kita arahkan ke bagian metadata untuk sumbernya ya. Dan metafieldnya yaitu dari car, yaitu passengers atau penumpang ya. Nah, seperti ini. Kita bisa kasih keterangan di depannya seperti ini teman-teman ya. Di depan ataupun di belakang itu bisa ya. Nah, berarti teman-teman silahkan masukkan ke bagian custom field output. Nah, di sini kalau sebelum dan di sini sesudah. Nah, kita inputkan sebelum ya. Misalnya seperti ini. Jumlah penumpang (2) gitu ya. Nanti seperti ini ya. Oke, teman-teman juga bisa masukkan icon di sini ya. Misalnya kita cari passenger, ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin user gitu ya. Kita cari icon user, mungkin yang mirip ya. Mungkin ini ya, klik dan sisipkan. Nah, ini ya, seperti tamu atau gambar orang gitu ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke gaya, tinggal diatur stylenya di sini gitu ya. Untuk style lainnya, style icon teman-teman silahkan atur sendiri gitu ya. Nah, berikutnya kita akan menampilkan tahunnya. Nah, kita tinggal duplikat saja teman-teman dari ini ya. Klik kanan dan gandakan atau duplikat. Lalu yang ini teman-teman klik, lalu ke bagian konten. Nah, di sini silahkan arahkan ke year gitu ya. Lalu ini teman-teman ganti misalnya jadi kalender gitu ya. Ini. Lalu di sini teman-teman masukkan misalnya tahun gitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Tinggal atur ke bagian lanjutan, margin kita buat minus. Nah, gini saja ya. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya misalnya detail mobil ya. Button ini. Button ini kita pakai apa ya? Pakai button biasa kayaknya bisa deh. Coba ya teman-teman kembali ke widget. Coba kita cari button atau tombol ya. Tombol, kalau bahasa Indonesianya tombol. Oke, ini ya. Sebelum kita desain, coba kita atur di bagian link ke tag dinamis. Di sini kita arahkan ke bagian, apa ya teman-teman ya, custom field mungkin ya.
bukan ya, linknya ini ke apa ya, ke atau kita pakai ini aja, pakai dynamic link teman-teman ya. Tapi harusnya bisa sih button ini teman-teman. Kenapa nggak bisa ya? Coba kita cari. Oke, kita klik ya linknya. Kayaknya saya belum install Elementor Pro deh teman-teman ya. Jadi saya akan coba cek dulu di bagian plugin. Itu kayaknya belum ada Elementor Pro, jadi belum muncul untuk fiturnya. Oh ya, saya belum install ya teman-teman, jadi saya akan install dulu. Ini saya perbarui dulu teman-teman. Oke, saya akan pause dulu untuk videonya. Saya akan install Elementor Pro. Oke, teman-teman, di sini saya sudah install Elementor Pro. Kita kembali ke sini ya. Kita coba refresh dulu untuk tampilan listingnya ya. Kita coba cek di sini ya, di buttonnya. Oke, linknya tag dinamis. Nah, sudah muncul ya untuk fitur-fitur lebih lengkapnya. Kita cari, nah kita akan arahkan ke dalam post URL ya. Oke, nah sekarang kita tinggal atur desainnya mungkin seperti ini ya, warna hitam. Tadi teman-teman atur di sini, di bagian sini ya. Lalu ini kita ubah teksnya jadi detail gitu ya. Kemudian ke bagian gaya teman-teman. Nah, di sini kita atur warna teksnya jadi hitam gitu ya. Border radius mungkin 30. Oke, cukup seperti ini. Lalu di sini ada border ya. Berarti teman-teman klik di bagian section bisa. Lalu ke bagian gaya kita masuk ke batas teman-teman. Nah, kita akan atur di sini jadi solid. Lalu nilainya 2. Warnanya kita buat seperti ini, abu-abu ya. Oke, border radiusnya 5 atau 15 boleh. Nah, lalu perbarui. Nah, berikutnya kita akan tampilkan listing ini mungkin di satu halaman ya. Jadi kita close, kita buat halaman dulu sebagai contoh. Ke bagian laman teman-teman ya, lalu kita klik tambah baru. Di sini teman-teman bisa buat halaman beranda atau apapun itu ya. Oke, di sini ya. Misalnya home, lalu teman-teman terbitkan. Gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa sunting dengan Elementor ya. Kita klik sunting atau klik edit. Di sini sudah terbuka, teman-teman silahkan cari namanya listing grid. Ini ya. Oke, tarik ke sini. Nah, kemudian teman-teman bisa panggil nama listingnya ya. Tadi kita kasih nama listing car kalau nggak salah ya. Nah, ini klik. Oke, sudah tampil ya. Di sini kenapa tampil hanya satu produk? Karena saya baru input satu produk gitu ya. Nah, untuk style yang lainnya, kolom number ataupun post number teman-teman bisa atur sendiri. Klik perbarui. Oke, sekarang kita coba akses web kita teman-teman ya. Di tab baru. Klik halaman home ya. Nah, ini ya, kalau kita klik detail. Sekarang kita sudah diarahkan ke detail produk kita ya. Tetapi ini masih bawaan tema. Mungkin kedepannya teman-teman kita akan atur atau saya akan tunjukkan gimana sih cara untuk membuat single post untuk detail mobilnya ya. Nah, kita akan bahas nanti ya teman-teman. Oke, kita bisa kembali ke dalam dashboard website. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas mengenai detail produk ya atau single post dari car ya yang kita miliki. Oke, kita kunjungi dulu teman-teman untuk web kita. Di sini ke halaman home ya. Untuk halaman ini nanti silahkan teman-teman atur sendiri. Saya akan langsung klik halaman home. Nah, ini ya, kalau kita klik kan tadi sebelumnya masih mengarah ke dalam detail. Sudah benar teman-teman mengarah ke detail produk. Tapi ini masih tampilan tema. Nah, kalau teman-teman ke depannya ingin atur sendiri dengan Elementor, silahkan teman-teman ke bagian Elementor Pro ya. Kita akan gunakan template dari Elementor Pro, fitur template-nya ya. Nah, teman-teman silahkan ke bagian template tersimpan.
Di sini teman-teman bisa klik tambah baru, cari di sini namanya single post ya. Oke, kita kasih nama detail car ya misalnya ya. Nah, teman-teman klik buat template. Oke, kita lihat contohnya ya teman-teman. Contohnya ini mungkin kita akan ambil background, kemudian judul. Dari sini kita akan masukkan kembali meta field yang sudah kita buat. Lalu ada button booking ya. Oke, berarti kita close di sini teman-teman. Nah, di sini kita klik tambah section ya, pilih satu kolom. Kemudian kita atur di bagian tinggi minimal. Saya biarkan seperti ini. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Di sini ke bagian jenis latar klasik, kita akan ambil gambar pakai tik dinamis dan kita arahkan ke fitur image. Lalu display size-nya sampul ya. Dan ulangi, jangan ulangi. Posisinya terpusat. Nah, teman-teman klik di bagian pengaturan. Kita arahkan preview settings-nya ke bagian car ya di sini. Nah, kita ambil salah satu produk yang kita miliki, Mazda 6 ya di sini. Ketikkan saja teman-teman. Ini untuk previewnya ya. Biar backgroundnya di sini muncul. Nah, sekarang teman-teman bisa terbitkan dulu. Add condition kita arahkan ke bagian car ya di sini ya. Gitu ya. Lalu klik save all. Save and close. Ini nggak muncul kenapa? Coba kita refresh. Nah, gambarnya sudah muncul ya. Sekarang teman-teman tinggal klik lagi di bagian section, ke bagian gaya. Di sini ke bagian pelapis latar atau background overlay. Kita atur di bagian warna ya. Saya akan buat hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, nanti teman-teman tinggal atur di bagian transparasinya di sini ya. Saya buat seperti ini misalnya. Nah, lalu untuk menampilkan nama mobil di sini atau nama produk, teman-teman arahkan ke bagian dynamic field ya. Oke, untuk sumbernya dan objek fieldnya kita biarkan default. Lalu ke bagian gaya, warna teksnya putih. Nah, seperti ini ya. Atur di rata tengah. Lalu teman-teman ke bagian penulisan. Di sini silahkan kalau teman-teman ingin ubah stylenya, misalnya fontnya jadi 35 ya. Lalu ketebalannya misalnya 900. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, teman-teman perbarui. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di sini, maka dia sudah tampil ya untuk produknya seperti ini. Ini kenapa seperti ini ya teman-teman tampilannya? Coba kita cek di pengaturan. Oke, atau di sini ya teman-teman. Oke, ini nggak apa-apa ya teman-teman. Kemungkinan ini ada apa ya? Mungkin dari Elementor yang saya gunakan teman-teman belum support atau gimana ya, atau tidak kompatibel. Jadi nggak apa-apa ya. Ini diabaikan saja. Seharusnya kan full seperti ini ya. Atau kalau kita klik di sini section, ke bagian kata letak mungkin ya. Page layout mungkin Elementor full width ya. Coba page layoutnya. Oke, coba perbarui. Apakah ada perubahan? Oke, kita refresh. Oke, nggak ada perubahan ya teman-teman. Jadi kita biarkan default saja seperti ini. Berikutnya, teman-teman bisa tambahkan nih ya. Misalnya ingin menampilkan deskripsi atau yang lainnya. Jadi seperti di awal tadi, teman-teman tinggal tambahkan section baru misalnya. Mungkin kita pilih yang ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke halaman home. Untuk data yang dipanggil, teman-teman bisa ambil dari meta field ya. Berhubung di sini meta fieldnya baru 2 ini, ya kita panggil data ini ya.
keduanya ya. Oke, mungkin biar lebih cepat gini aja ya teman-teman, kita copy saja coba ya. Ya, ke listing card kita copy dan kita paste di sini ya. Baru nanti selanjutnya kita bahas mengenai form ya untuk ordernya. Oke, di sini kita copy, di kanan salin. Nah, klik kanan tempel atau paste di sini ya. Oke, lalu yang ini klik kanan dan tempel. Klik kanan dan salin gitu ya. Klik kanan dan tempel. Klik di sini lalu pilih ke gaya. Nah, rata kiri ya. Desainnya dan layoutnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Ini hanya contoh saja. Gitu ya. Lalu button ini kita copy, klik kanan salin. Nah, kita klik kanan lalu paste atau tempel di sini, gitu ya. Nah, button ini nanti kita akan ubah, kita klik teman-teman. Di sini kita ubah jadi booking. Ya, lalu untuk URL-nya kita hapus terlebih dahulu. Ke bagian section teman-teman. Ke bagian lanjutan kita atur di sini untuk marginnya kita buat persen. Margin atas 8% misalnya. Dan bawah 8 gitu ya. Perbarui. Nah, sekarang kita refresh. Sekarang kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa seperti ini, teman-teman? Kita coba cek. Oh, sorry. Di sini 8 ya. Kenapa ini 100 tadi? Oke. Kita coba refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke, ini kita bisa close, teman-teman. Dan ini juga kita close. Nah, kita kembali ke dashboard ya. Di kanan. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai form bookingnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir. Jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai Jet Engine Form ya, teman-teman. Jadi kalau kita ke bagian detail mobil, itu kan ada button booking. Nah, ini nanti kita akan melakukan pembuatan formnya ya. Oke, silahkan teman-teman ke dalam dashboard web, ke bagian Jet Engine, ke bagian form. Nah, di sini nanti ada satu default form ya teman-teman, namanya single page booking form. Yang atas ini teman-teman abaikan saja, nggak apa-apa ya. Ini karena sebelumnya saya sudah coba buat. Nah, teman-teman nanti klik yang single page booking form ya. Klik something. Untuk namanya kalau teman-teman ingin ubah silahkan diubah. Saya akan biarkan default saja ya untuk namanya. Oke, di sini ada beberapa yang akan kita tambahkan teman-teman. Di sini kita akan menambahkan untuk nama, kemudian mungkin apa ya teman-teman, kalkulator ya ataupun total ya, total harga. Oke, kita langsung add field teman-teman. Nah, di sini kita masukkan di bawah email ya. Nah, ini kita klik. Lalu di sini untuk name-nya teman-teman kita akan ubah jadi apa ya, first name gitu ya. Oke, silahkan teman-teman ikuti. First underscore name gitu ya. Kemudian untuk labelnya misalnya nama depan gitu ya, boleh. Oke, lalu kita klik apply changes. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Kita akan buat di sini jadi 1/2 ya, seperti ini. Lalu kita duplikat. Kita naikkan ke atas ya. First name copy, kita edit. Lalu kita ganti di sini untuk name-nya jadi last underscore name gitu ya. Nah, kemudian untuk labelnya kita bisa ganti nama belakang gitu ya. Oke, lalu klik apply changes. Nah, kemudian untuk ini your name ini teman-teman hapus saja ya, karena kita nggak perlu, kita sudah buat ya. Jadi kita klik di sini ya, klik OK.
Nah, jadi sekarang ada room ID, email, first, last name, kemudian phone number, tanggal ya. Tanggal ini kita coba cek. Oke, di sini saya biarkan default ya. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu untuk total ya, add field. Kita masukkan setelah tanggal ya di sini. Nah, kita klik di sini, kita ubah untuk type-nya jadi calculate atau kalkulator ya. Lalu di sini kita akan ubah teman-teman untuk labelnya ya. Nah, untuk name-nya kita ubah jadi total gitu ya. Lalu labelnya total gitu ya misalnya. Oke, berikutnya di bagian ini untuk formula penghitungannya di sini di studi kasus ini teman-teman, atau di materi ini kita hanya hanya memberikan harga secara secara defaultnya saja teman-teman, dimana tidak ada additional ya. Additional itu misalnya katakan tambah tambah supir misalnya ya, misalnya pakai supir pribadi misalnya jadi 500.000, ataupun misalnya itu opsionalnya ya, additionalnya, atau misalnya tambah katakan tambah kalau mobil misalnya untuk untuk itu pemadam kebakaran itu namanya ya, itu misalnya ada. Atau kita coba cek di sini ya, di contoh webnya teman-teman, contoh web yang sudah saya buat. Nah ini ya, kalau di contohnya itu ada additionalnya teman-teman, tapi di implementasi ini saya tidak menambahkan additional ya. Nah seperti ini ya, additional, jadi nggak pakai ini kita di video ini. Nah berarti kita akan masukkan di sini, kita akan copy dari sini ya, advance price, check in and check out ya teman-teman, copy, paste di sini. Kita berbesar, sorry ya, saya akan berbesar. Lalu di sini advance price, nah ini kita ganti ya untuk check in check outnya jadi date atau tanggal ya. Nah seperti ini. Oke. Lalu di bagian decimal poinnya kita ubah 0. Kemudian untuk calculate prefixnya ya di sini. Itu untuk di sini kalau nggak salah ya, untuk mata uang teman-teman ya, lambang mata uang di sini ya. Oke, seperti ini saja. Nah, kita klik apply changes. Berikutnya submit ini teman-teman bisa ganti misalnya jadi selanjutnya gitu ya, karena nanti setelah klik submit itu akan diarahkan ke dalam WooCommerce gitu ya. Oke, apply changes teman-teman. Nah sudah berubah ya jadi selanjutnya. Lalu untuk berikutnya yaitu untuk bookingnya ya teman-teman, apartemen bookingnya kita klik di sini. Oke, kita arahkan ke room ID ya, apartemen fieldnya, check in and check out. Nah di sini DB column mappingnya kita arahkan ke total. Lalu untuk insert post ID-nya, untuk order ID saya akan input seperti ini teman-teman, silahkan input ya. Lalu untuk WooCommerce price field-nya kita arahkan ke bagian total ya. Nah kemudian untuk WooCommerce order detail ini saya tidak ingin tambahkan, jadi saya biarkan default. Di bagian WooCommerce checkout field map-nya kita arahkan first name ke bagian first name, billing last name arahkan ke bagian last name, billing email your email, billing phone your phone ya, di sini phone number ya. Oke. Berikutnya kita scroll ke bawah ke bagian shipping first name ya, kita arahkan ke bagian first name, last name arahkan ke bagian last name. Oke. Nah klik apply changes. Oke, sekarang perbarui ya. Nah sekarang kita akan membuat pop up ya, berarti teman-teman ya,
pop up. Jadi teman-teman ke bagian template lalu ke bagian pop up. Perhatikan ini harus diperbarui dulu ya tadi. Nah ini sebelumnya saya sudah buat pop up teman-teman. Saya akan coba buat lagi tambah baru pop up ya. Di sini saya akan kasih nama booking car gitu ya untuk pop upnya. Oke, lalu klik buat template. Oke, kita close. Nah, di sini untuk desainnya teman-teman tinggal atur sendiri ya nanti. Di sini saya langsung cari namanya form. Nah, ini ya, masukkan ke sini. Oke, saya akan cari di sini namanya booking form tadi ya. Sorry, apa tadi namanya? Single booking form ya. Kalau nggak salah. Oke. Single kayaknya sih ya, nama form kita teman-teman. Single page booking form kalau nggak salah. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini ya, single page booking form, kita klik teman-teman. Ini kenapa lama ya? Oke. Seharusnya sih tidak lama ya teman-teman. Kita langsung terbitkan saja coba. Lalu ke bagian triggernya on click ya, karena pop up save and close. Oke, sudah muncul ya di sini. Nah, di sini nanti formnya seperti ini. Berikutnya kita tinggal ke detail produk teman-teman, ke detail mobil, klik kanan di detail car ya, dan buka link di tab baru Elementor ya. Nah, kita akan panggil pop up ini tadi ke booking form tadi ya. Oke, ini kita close nggak apa-apa teman-teman pop upnya. Kita masuk ke dalam detailnya ya. Nah, baru nanti kita akan coba check out ya, bisa atau tidak. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita ambil tag dinamis ya untuk linknya. Kita arahkan ke bagian pop up ya, action ya, pop up. Nah, kita panggil pop up kita tadi namanya booking form ya, booking car ya. Oke, lalu perbarui. Sekarang coba kita refresh teman-teman. Nah, kita klik booking. Oke, di sini saya akan masukkan data dulu ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ya. Email Andrea Davana, nama depan, nama belakang, nah ini phone number. Check in check outnya misalnya saya pilih 1 hari. Kalau 1 hari saja, sorry, misalnya 1 hari atau 2 hari misalnya. Nah ini ya. Oke, di sini nggak muncul teman-teman. Coba saya klik ulang ya. Oke, di sini kenapa nggak mau muncul untuk totalnya teman-teman? Apakah ada yang salah? Coba kita kembali ke dashboard web ya. Untuk kalkulatornya teman-teman ya, kita coba cek ke bagian booking, sorry, ke bagian jet engine form ya. Oke, kita klik single page booking form ya. Mungkin coba di bagian dates kita klik. Atau di totalnya ya. Oke, di sini persen teman-teman ya. Masukkan seperti ini di belakangnya. Kita changes. Perbarui ya. Oke, jadi di sini saya akan ditunggu dulu ya. Oke, saya akan refresh teman-teman. Saya akan coba masukkan data ulang. Oke, di sini coba saya pilih tanggal teman-teman. Nah, ini ya 1 hari biayanya 150.000 ya. 150.000 apa 1.500.000. Nah, ini ya intinya. Oh ya, di sini ada salah lagi nih teman-teman. Untuk RP ini di bagian kalkulator, berarti di sini di bagian total. Nah, ini ya. Ini kita copy taruh di atasnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Apply changes.
perbarui. Oh ya, sebelum itu teman-teman silahkan ke bagian booking ya, jet booking di sini ya, lalu ke bagian settings. Nah, di mana ya, di sorry, oke, kok saya lupa teman-teman ya, tempatnya di bagian konfigurasi. Oke, di sini teman-teman nanti dipilih per day atau per night. Jadi kalau hotel umumnya per malam ya, karena kalau hotel itu biasanya dia akan check in rata-rata ya, mungkin teman, rata-rata itu sore hari atau jam 12 siang ke atas, baru mengembalikan apanya ya, mengembalikan baru check outnya biasanya besok paginya ya, mungkin di jam 10 pagi atau jam 12 siang gitu ya. Jadi di sini saya akan pilih per day saja ya. Nah kalau mau pilih itu biasanya pagi ya, tapi ya tergantung sih ya. Jadi saya akan hitung per day di sini ya, gitu ya. Pastikan teman-teman per day ya, atau per night terserah teman-teman. Jadi kalau per night itu misalnya kita pilih tanggal 4, itu otomatis nanti kembalinya di tanggal 5 gitu ya. Tapi kalau per day itu kita booking tanggal 4, itu bisa kembali lagi tanggal 4 gitu ya. Ini RP-nya masih di belakang, nggak apa-apa teman-teman. Saya belum perbarui, saya langsung klik selanjutnya ya. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat nama depan, nama belakang yang kita input tadi sudah masuk di sini. Kemudian di sini nama perusahaan. Nah teman-teman, untuk yang tidak penting ya, seperti alamat jalan, kota, ini teman-teman nanti bisa custom sendiri pakai checkout manager ya. Itu plugin gratis ya, ada di WordPress. Teman-teman bisa custom sendiri. Saya tidak akan contohkan di video ini ya. Oke, di sini sudah terisi semua sepertinya ya. Kemudian kita langsung coba check out berarti ya. Oke, buat pesanan. Nah, kita lihat nanti seperti apa di bagian pesanannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya, nomor 50, alamat email kena, ini data kita ya, data pemesanan 150.000 totalnya. Oke, nah ini ya. Oke, nah sekarang kita cek di bagian WooCommerce dan pesanan. Itu berarti sudah ada detail pesanan dari Rian tadi ya namanya. Nah ini ya, order ID-nya 50. Kemudian kita cek di bagian booking, seharusnya sudah ada order juga. Nah ini ya, sudah masuk nih. Ini sebelumnya saya pernah booking teman-teman. Nah ini ya, order relate-nya, order ID-nya 50. Nah sekarang kalau teman-teman ke bagian WooCommerce, lalu ke bagian pesanan, kemudian teman-teman ingin proses, itu bisa dari WooCommerce, ubah status ke selesai, terapkan ya. Maka ketika teman-teman cek di bagian booking, maka ordernya juga sudah selesai. Ini kenapa nggak mau? Oke, selesai ya. Terapkan. Sip, sudah ya. Coba kita cek di bagian booking teman-teman. Booking. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk tutorial kali ini seperti itu saja ya. Dan kalau teman-teman belum paham dan ingin akses lebih detail untuk materi ini, teman-teman bisa kunjungi kelaswordpress.com atau nanti linknya ada di deskripsi video. Oke, selamat belajar dan terima kasih.